berubah serupa dengan Kristus. Nah, saya mau ulangi sedikit sebelum saya lanjut hari ini. Minggu lalu kita sudah belajar, saudara, tentang apa goal perubahan dalam pemuritan. Next, ya, masih ingat, saudara? Ya, dari 3A kita dapat melihat, saudara, bahwa goal perubahan dalam pemuritan adalah pertama, mencapai manusia roh seperti Kristus. Jadi yang berubah seperti Kristus bukan luarnya, saudara, ya, tetapi dalamnya, yaitu manusia roh kita semakin berubah seperti Kristus. Ya, yang kedua, saudara, goal kita dalam pemuritan adalah ya kita melakukan pekerjaan yang Kristus lakukan. Ya, kalau kita ikut seorang montir, kita magang dengan montir, maka kita melakukan apa yang montir lakukan, saudara. Kalau kita magang dengan master chef, kita akan melakukan apa yang master chef lakukan, saudara. Kalau kita magang dengan tukang bangunan, maka kita akan melakukan pekerjaan membangun bangunan, saudara. Demikian juga kalau kita mengikuti Kristus, dia adalah pembangun rumah Tuhan, saudara. Maka kita akan membangun rumah Tuhan juga. Ya, itulah saudaraku goal kita dalam pemuritan. Nah, ini saudara mesti catat ya. Nah, kemudian saudara, kita juga saudara sebagai murid Kristus akan punya misi yang sama seperti misi dari guru kita. Ya, kalau guru kita Kristus punya misi kerajaan atau atau amanat semula atau saudara ya yang disebut misi Bapa, yaitu menghadirkan kerajaan Allah, maka kita juga akan punya misi kerajaan yang sama. Ya, kalau guru kita saudara ya dia memberi kita perintah amanat agung, maka kita juga saudara mempunyai ya amanat yang sama, saudara. Artinya kita taat sama amanat agung itu. Ya, yaitu kita mau pergi dan menjadikan sekalian bangsa murid Kristus. Artinya kita harus multiplikasi murid. Ya. Nah, saudara, apakah goal ini sudah saudara tulis? Kita harus tulis, saudara. Orang yang tidak menulis, tidak mempunyai goal, dia nggak akan mencapai apa-apa dalam pemuritan. Ya, jadi kita sebagai murid Kristus mesti lihat dulu ujung dari pemuritan adalah seperti apa, dan kita harus mencapai goal itu dalam hidup kita. Ya, nah beberapa bulan ini memang kita berfokus ya kepada goal yang pertama lebih banyak, manusia roh seperti Kristus. Ya, mari kita saudaraku lanjut ya. Jadi next, jadi yang harus menjadi serupa Kristus itu manusia rohnya, saudara. Ya, manusia yang di dalam. Next, satu lagi, saudara. Kita lihat, saudara. Nah, 2 Korintus 4 ayat 16 bilang, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ya, jadi manusia batinnya kita dibaharui tiap hari, saudara. Nah, ini yang mesti terjadi dalam diri kita. Saudara, tiap hari diperbaharui enggak, saudara? Ya, apanya yang diperbaharui? Manusia batinianya. Ya, kalau di Abalev Industri disebut manusia roh. Nah, manusia roh itu apa aja, saudara? Manusia roh terdiri dari, saudara, ya, yang di dalam. Jadi termasuk roh kita, termasuk pikiran kita, termasuk perasaan kita, termasuk apalagi saudara, kehendak
kita, termasuk hati nurani kita, dan termasuk pikiran bawah sadar kita. Itulah manusia batiniah kita. Itu tiap hari mesti berubah, saudara. Ya, berubah. Berubah semakin serupa dengan Kristus. Jadi pikirannya makin serupa dengan Kristus, ya. Kemudian saudara perasaannya makin serupa dengan Kristus, ya. Apalagi kehendaknya makin serupa dengan Kristus. Terus apalagi saudara, ya, hati nuraninya serupa dengan Kristus, ya. Terus saudara, ya, pikiran bawah sadarnya semakin serupa dengan Kristus. Ya, itu yang tiap hari kita akan alami. Nah, bagaimana diperbaharui dari sehari ke sehari, saudara? Nah, hari ini kita mau belajar. Manusia roh kita bisa berubah serupa Kristus melalui 4 hal, 4 kekuatan, ya. Tapi hari ini kita hanya akan belajar 2 saja, saudara, ya. Nah, mari kita lihat, ini diambil dari saudara 2 Korintus dan 1 Korintus. Ya, 3 dari 2 Korintus, 1 hal dari 1 Korintus, ya, masih satu konteks ini, saudara. Nah, mari kita lihat, saudaraku, yang pertama, kita bisa berubah manusia rohnya lewat firman Tuhan oleh pelayanan roh, ya. The ministry of the Spirit, saudara, pelayanan roh. Nah, inilah 2 Korintus 3, ya, ayat 1 sampai ayat 18. Nanti di rumah saudara baca, ya, supaya saudara nangkep. Oke? Nah, mari kita akan lihat apa itu pelayanan roh, saudara. Ya, saya nggak bacakan semuanya karena kita tidak ada waktu, tapi saudara, kita akan ambil ayat-ayat yang kuncinya supaya kita bisa mengerti. Ya, ayat yang ketiga. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Nah, perhatikan saudara. Ya, kita ini, kata Paulus, ya, dia bilang gereja Korintus, ya, itu adalah surat Kristus. Nanti saudara baca sebelum-sebelumnya, kita adalah surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh orang-orang di sekeliling kita, saudara. Ya, surat Kristus. Ya, surat Kristus itu apa, saudara? Artinya gini, saudara. Ya, kalau orang lihat hidup kita, wow, dia bisa lihat kita ini hasil karyanya Kristus. Ya, Kristus firman Allah ditulis di dalam diri kita, saudara. Ya, sehingga orang bisa baca. Ya, jadi kita surat Kristus yang dapat dibaca oleh orang, saudara. Ya, jadi kalau orang lihat Yuyul, ya dia kayak baca surat, saudara. Dia kayak baca surat. Suratnya siapa? Suratnya Kristus. Jadi kayak Kristus nulis gitu, saudara. Ya, ada pesan. Ya, jadi pesan Kristus. Jadi kalau orang baca si Yuyul, dia bilang, wih, serupa Kristus orang ini. Wow, saya melihat Kristus dalam dirinya. Ya, karena dia surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Ya, nangkep ya, saudara. Nah, ini tujuan kita adalah jadi surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Nah, pertanyaannya, gimana supaya kita jadi surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang? Nah, perhatikan saudara. Kita baca lagi ya, karena ternyata kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan roh Allah yang hidup. Ya,
ternyata saudara, ya, untuk menjadi surat Kristus yang terbuka, saudara mesti ditulis. Nah, ditulisnya dengan apa? Bukan dengan tinta, ya. Katanya bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Jadi untuk jadi surat Kristus yang terbuka, kita mesti ditulis, ya, oleh roh dari Allah yang hidup. Ya, saudara, ditulis, ya, bukan dengan tinta tapi dengan roh dari Allah yang hidup, ya, dan ditulisnya pada dalam hati manusia, saudara. Ya, jadi yang ditulis hatinya, saudara. Nah, hati itu apa? Tadi kita udah dengar, saudara. Itulah manusia roh kita. Ya, hati itu yang di dalam ditulis. Jadi tiap kali saudara ditulis, ya, diubah hatinya, saudara. Ya, jadi diubah, ditulis pikirannya, perasaannya, kehendaknya, terus apalagi saudara hati nuraninya, ya, terus kemudian apa, pikiran bawah sadarnya, rohnya, ya, saudara, ini terus diubah oleh Tuhan. Ya, tiap hari inilah saudaraku transformasi manusia roh kita. Ya, jadi kalau hati kita ditulis terus oleh pelayanan roh, saudara. Nah, akhirnya kita jadi surat Kristus yang terbuka. Ya, orang baca kita, saudara, ya, makin lama dia lihat kita, wow, dia bisa baca kita ini serupa Kristus. Ya, haleluya. Nah, sekarang praktikalnya bagaimana, saudara? Nah, kita baca ayat yang ke-18. Next, kita akan lihat, saudara, ayat yang ke-18. Nah, ayat ini, saudara, ayat 18, kita kalau baca terjemahan baru, saudara, ya, kita sedikit agak kurang jelas, bukan salah, saudara, penekanannya, ya. Nah, kita mau baca dengan terjemahan New King James dan salah satu terjemahan bahasa Indonesia yang cukup mendekati. Kita akan baca ini, saya akan terjemahkan langsung 2 Korintus 3 ayat 18, New King James Version. But we all, with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Ya, saudara. Nah, dia bilang begini, tetapi kita semua, ya, dengan wajah tanpa tudung, ya, melihat seperti dalam cermin, ya, kemuliaan Tuhan diubahkan semakin serupa dengan gambar yang sama, dari kemuliaan kepada kemuliaan, seperti yang berasal dari roh Tuhan. Nah, saudara, ini ayat luar biasa, saudara. Ya, kalau kita baca, saudara, kita baru ngerti gimana, saudaraku, kita bisa menjadi surat Kristus yang terbuka itu kalau, ya, saudaraku, kita terus-menerus melihat cermin. Nah, cermin ini apa, saudara? Kita tahu cermin adalah gambaran dari firman Tuhan. Nah, perhatikan, saudara. Kalau kita lihat cermin, saudara, biasanya apa yang kita lihat, saudara? Ya, yang kita lihat tentu gambar kita, betul? Kalau kita lihat cermin, saudara, pasti dong kita lihat gambar kita. Tapi ayat ini aneh. Dikatakan, saudara, kalau kita melihat cermin, yaitu firman Tuhan, yang kita lihat adalah kemuliaan dari Tuhan. The glory of the Lord. Siapa itu, saudaraku? Itulah gambar Kristus. Ya, jadi kalau kita lihat cermin, yang kita lihat adalah Kristus di cermin itu, saudara. Aneh, ya. Nah,
Artinya apa, saudara? Artinya Tuhan mau kita tahu bahwa kita udah diciptakan serupa dengan gambaran Kristus. Nah, mari kita baca dalam terjemahan Indonesia yang lain, AGS. Ini agak mendekati, next. Nah, kita lihat. Jadi kita semua dengan wajah terbuka, nah kita nggak punya selubung lagi sekarang, udah wajahnya terbuka, ya, melihat. Jadi kita bisa melihat, saudara. Orang perjanjian lama nggak bisa melihat ini, saudara, karena dia wajahnya masih tertutup oleh kerudung, saudara. Ya, itu ayat-ayat sebelumnya menjelaskan. Ya, orang perjanjian lama baca firman nggak menemukan kebenaran ini, saudara. Yang mereka temukan ya adalah, saudara, ya mereka menemukan kalau baca firman, saudara, apa yang mereka temukan, saudara. Wow, kalau saudara ngaca, ya bercermin, apa yang saudara temukan? Gambar saudara dan juga kerut-kerut saudara. Ya, apa? Kejelekan saudara kelihatan semua. Ya, di situ ada tompel, di situ ada yang aduh ternyata kulitnya udah mengkerut, ya saudara. Ternyata saudaraku penuh dengan apa, saudara, kotoran, ya. Kita temukan itu kalau kita baca, saudara, perjanjian lama, ya. Makanya orang baca perjanjian lama, saudara, dia nggak ngalami perubahan hidup. Kenapa, saudara? Karena perjanjian lama itu ya adalah hukum Taurat, kan, saudara. Ya, hukum Taurat dibuat bukan untuk ditaati, tapi untuk dilanggar. Makanya orang yang baca Alkitab perjanjian lama, saudara, yang dia temukan, saudaraku, ya, bukanlah, saudaraku, perubahan hidup. Tapi waktu dia baca kitab perjanjian lama, saudara, yang dia temukan pelanggaran-pelanggarannya. Ya, ketika dia baca kitab perjanjian lama, saudara, ya, dia lihat kamu salah. Lihat, kamu kemarin ya menyembah berhala. Kamu kemarin ya tidak taat kepada aku, kata Tuhan. Ya, kamu tidak menghormati hari Sabat, kamu tidak menguduskan nama Tuhan. Ya, kamu sembarangan ya berbicara, ya. Nah, saudara, kamu tidak tunduk taat kepada orang tua, kamu membunuh, kamu mencuri, ya, kamu berzina, ya, saudaraku. Jadi yang ditemukan oleh orang-orang yang di dalam perjanjian lama hanyalah penghukuman. Ya, saudara, kamu salah, kamu dosa, kamu masuk neraka. Nah, akibatnya, saudara, mereka tidak berubah hidupnya. Yang mereka temukan adalah pelayanan penghukuman yang mematikan. Wah, ngeri, saudara. Makanya jangan kembali kepada perjanjian lama. Ya, kita, saudaraku, sudah ada di perjanjian baru. Ya, wajah kita tidak terselubung lagi, udah terbuka, kita dapat melihat sesuatu yang berbeda. Nah, di perjanjian baru, saudara, kita bisa melihat, katanya, ya, bahwa ya kita melihat dan memantulkan kemuliaan Tuhan seperti di cermin. Kita bisa melihat bahwa kita itu, saudara, ya ternyata diciptakan serupa dengan Kristus. Wow, ya, ya betul, saya bisa aja dinyatakan oleh firman salah, berbuat salah, dosa, ya, karena katanya segala tulisan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, ya, bermanfaat untuk mengajar dan menyatakan kesalahan. Betul, waktu kita baca firman bisa aja, ya, misalnya Sunan, saudaraku, ya, waktu baca firman dia, ya, Tuhan nyatakan, kamu kemarin marah-marah, ya. Waktu baca firman Pak Untung bisa aja dinyatakan, ya, kamu kemarin melakukan
Ya, apa kamu jatuh dalam dosa percabulan? Bisa. Ya, ini cuma contoh ya. Nah, saudara, waktu kita ditegur dosanya, saudara, bisa dalam perjanjian baru. Ya, tapi dalam perjanjian baru bedanya ini, ya, kita diberi pengharapan, saudara. Ya, Tuhan bilang ini, tapi ya kamu tidak ditentukan Yuyul untuk marah-marah. Kamu tidak ditentukan untuk marah-marah. Kamu tidak ditentukan untuk berbuat dosa percabulan. Ya, kamu sudah diciptakan serupa dengan Kristus. Sebab itu kamu bisa mengalahkan marah-marah kamu. Kamu bisa mengalahkan dosa kamu. Kamu bisa mengalahkan ya segala dosa-dosa yang kamu ya lakukan. Kamu bisa menang karena kamu serupa dengan Kristus. Kamu serupa dengan Kristus. Kamu kudus seperti Kristus kudus. Kamu bisa hidup penuh kasih seperti Kristus penuh kasih. Kamu bisa seperti dia. Lihat terus gambar kamu. Jadi kalau kita tiap hari baca firman, saudara, ya kita bisa menemukan, oh ternyata Edileo diciptakan serupa dengan Kristus. Ya, nah kalau saya tiap hari lihat ini, saudara, saya terus-terusan lihat ini, saudara, maka apa yang terjadi, saudara? Iman saya tambah kuat dong. Iman kan muncul dari pendengaran atau penglihatan di sini. Kita melihat siapa kita yang sebenarnya, saudara. Ya, kita yang masih jatuh dalam dosa, saudara, itu bukan kita lagi. Itu manusia lama kita. Kita yang sesungguhnya adalah manusia baru, saudara, atau ciptaan yang baru, yang serupa dengan Kristus. Karena, saudaraku, menurut 2 Korintus, nanti kalau saudara baca pasal 5, ya, sebab katanya, saudaraku, ya, kita bukan lagi ya ciptaan yang lama. Karena ciptaan yang lama telah berlalu. Telah berlalu, pakai kata telah. Dan ciptaan yang baru, saudaraku, sudah datang. Ah, saudara percaya nggak? Saudara nggak percaya? Iya, nggak terjadi. Ya, saudara itu ciptaan yang baru. Percaya nggak? Nah, kalau saudara nggak percaya, kenapa? Karena nggak sering lihat cermin ini. Saudara mesti tiap hari lihat, wow, saya serupa Kristus. Wow, makanya kita bisa mengalahkan dosa, saudara. Nah, kalau kita terus melihat cermin ini, dikatakan begini, kita sedang diubah menjadi bayangan cermin yang sama. Tuh, kalau kita makin lihat ini, kita makin dirubah menjadi bayangan cermin yang sama, yang kemuliaannya tumbuh semakin terang. Itulah yang dilakukan oleh Roh, oleh Tuhan Roh, ya, atau oleh Roh Tuhan, ya. Jadi itu Roh Kudus, saudara, melakukan pekerjaan, ya, mengubah kita dari dalam ketika kita tiap hari ya melihat di cermin ini, di dalam firman Tuhan ini. Ya, jadi saudara nangkep ya. Makanya kita mesti semangat baca firman bukan dengan paradigma perjanjian lama, tapi dengan paradigma perjanjian baru, dan oleh Roh kita akan diubahkan semakin serupa dengan Kristus. Haleluya. Nah, ini yang pertama, saudaraku. Sekarang kita akan lihat, saudaraku, hal kedua yang hari ini saya mau bahas, yang Tuhan pakai untuk mengubah kita semakin serupa Kristus. Next, hal yang kedua, saudaraku, lewat praktek disiplin-disiplin rohani. Nah, ini dia. Makanya kalau saudara nggak pernah mau praktek disiplin-disiplin rohani, ingat, saudara nggak mungkin berubah serupa dengan Kristus. Ya, makanya dalam pemuritan saudara mesti bahas ini. Ya, di kompak saudara mesti bahas ini. Ya, kamu praktek nggak disiplin-disiplin rohani? Karena hari-hari ini ada banyak orang
anti disiplin-disiplin rohani. Apa mesti itu berdoa? Apa mesti itu ya? Apa kita puasa? Apa mesti itu kita lakukan ini dan lakukan itu? Ada orang anti disiplin, saudara. Nah, hati-hati, ini pengajaran udah masuk ke dalam dunia gereja. Dari Singapura pengajaran ini saya harus sebut, saudaraku, supaya saudara tahu. Ini namanya ajaran hyper grace yang anti disiplin-disiplin rohani. Hyper grace itu ngajarin gini, saudara. Yang penting kita udah selamat, udah dapat kasih karunia, jadi kita nikmati kasih karunia. Betul sih. Nah, tapi di sini kebablasannya, saudara. Ya, yang di luar itu bukan kasih karunia. Disiplin-disiplin itu bukan kasih karunia, itu legalistik. Ya, disiplin-disiplin itu hukum Taurat. Nah, di sini kelirunya mereka, saudara. Mereka menganggap disiplin rohani karena ada kata harus, wah itu berarti Taurat, itu berarti legalistik. Memang bisa aja seseorang mempraktekkan disiplin secara legalistik. Bisa. Ya. Tapi disiplin rohani yang benar itu bukan legalistik, bukan hukum Taurat, saudara. Itu bagian dari kasih karunia. Ya, disiplin rohani itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Mari kita baca dalam Titus supaya jelas, supaya kita nggak dibohongin oleh ajaran ini, saudara. Kalau saudara ya ditipu oleh ajaran ini, saudara akhirnya nggak semangat praktek disiplin rohani, saudara menganggap, aduh salah saya praktek disiplin rohani, ya sehingga saudara berhenti mempraktekkannya. Padahal disiplin rohani adalah sarana kasih karunia, ya. Kalau John Wesley menyebutnya sarana kasih karunia, saudara. Ya, sarana, tahu saudara? Sarana itu adalah channel, ya, salurannya. Kalau saudara ya mau dapat air, saudara, ya, misalnya air terjun lah. Wow, itu air terjunnya deras sekali, saudaraku. Ya, umpamanya itu kasih karunia. Ya, kasih karunia itu gratis. Kasih karunia itu, saudara, ya, nggak bayar. Itu seperti air terjun, begitu tak terbatas, tercurah begitu besar. Bagaimana supaya saudara dapat air terjun itu, air dari air terjun itu? Saudara punya pipa, harus punya pipa. Nah, pipa itu salurannya. Nah, pipa itulah disiplin-disiplin rohani, saudara. Ya, kita lupa bahwa ini kasih karunia, disiplin rohani. Ya, jadi kita harus punya pipanya. Kalau nggak ada pipanya, ya, yang nggak nyampe ke kita, walaupun itu gratis. Sama, saudara. Kasih karunia itu datang kepada kita lewat disiplin-disiplin rohani. Ya, jadi mari kita, saudaraku, lihat Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Nah, kasih karunia itu yang menyelamatkan kita oleh iman, saudara. Dan itu katanya sudah nyata. Ya, karena kita sudah ya menerima kasih karunia yang menyelamatkan itu. Tapi jangan lupa, saudara. Ya, Tuhan nggak cuma menyelamatkan kita, ya, kemudian berhenti sampai di situ. Enggak. Ini satu kesatuan, ada lanjutannya, saudara. Ayat 12. Ia di sini siapa? Kasih karunia Allah itu. Ya, jadi kasih karunia itu mendidik kita. Wow, supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia yang akan datang. Amin. Yang bilang amin ngantuk ini, saudara. Ya, di dalam dunia sekarang ini. Wow. Jadi, saudara,
kasih karunia menyelamatkan kita, membenarkan kita. Tapi jangan lupa, kasih karunia juga mendidik kita untuk meninggalkan kefasikan. Kefasikan itu apa, saudara? Ya, orang fasik adalah orang yang tahu Tuhan ada tapi nggak pernah taat. Tahu Tuhan ada tapi saudara tidak menghasilkan buah. Ya, orang fasik adalah orang Kristen palsu, saudara. Ya, kefasikan itu artinya dia tahu Tuhan ada tapi tetap berbuat dosa, saudara. Ya, terus berbuat dosa itu orang fasik. Ya, jadi Tuhan mau kita meninggalkan kefasikan. Jadi kefasikan itu apa, saudara? Kebiasaan-kebiasaan dosa yang terus ngikat di kita, saudara. Jadi kefasikan itu termasuk apa aja, saudara? Ya, termasuk semua jenis dosa, saudara. Ya, nah keinginan-keinginan duniawi, nah ini keinginan daging kita, saudara. Ya, yang akan menghasilkan nanti yaitu perbuatan fasik itu, saudara. Yang akan menghasilkan perbuatan-perbuatan dosa. Ya, dosa adalah pelanggaran kepada firman Tuhan, saudara. Ya, itu dia, saudara. Jadi kita Tuhan janjikan, saudara, bukan hanya kita ya di dapat kasih karunia untuk diselamatkan, tapi kasih karunia juga menolong kita bisa meninggalkan dosa-dosa, ya, mengalahkan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, ya, kita hidup bijaksana, saudara, adil, ya, righteous, ya, ini ya saudaraku, hidup benar. Ya, tadi kita udah dibenarkan, tapi sekarang kita bisa hidup benar, ya, dan beribadah. Nah, beribadah ini saleh, saudara, saleh. Ya, bukan pisang dijemur jadi saleh, bukan. Ya, tapi saleh di sini maksudnya, saudara, kudus. Ya, kudus dalam tindak tanduk kita, kudus, saudara. Di mana di dunia sekarang ini, nah, ada orang bilang gini, Pak Edi, aduh, kalau hidup di dunia ini ya, menurut pengalaman saya, nggak mungkin lah kita bisa kudus, Pak Edi. Mana mungkin, di dunia penuh dosa, Pak Edi. Ya, jatuh bangun biasa lah. Ya kan, kita jatuh bangun terus, biasa itu. Nah, ini orang, saudara, nggak ngerti ayat ini. Ayat ini bilang, kita bisa loh, saudara. Ya, memang belum sempurna, tapi kita bisa mengalahkan dosa, bisa. Kita bisa hidup kudus, kita bisa hidup benar, kita bisa, saudaraku, mengalahkan pornografi, kita bisa mengalahkan marah-marah, kita bisa, saudaraku, ya, terlepas dari semua dosa yang mengikat kita, bisa. Kita bisa menang atas, saudaraku, ya, dosa apapun, adiksi apapun, bisa. Kenapa, saudaraku? Ini karena kasih karunia. Ya, saudara, kita bisa menang atas hal ini, di mana di dunia sekarang ini, bukan tunggu nanti di surga. Ada orang bilang, oh, kalau di dunia biasa, Pak Edi. Ya, kita biasalah jatuh bangun, biasalah berbuat dosa. Ya kan? Nanti, sempurnanya nanti, ya. Waktu kita di surga nggak ada dosa lagi. Kita baru menang. Ya, makanya saya mau cepat-cepat ke surga, Pak Edi. Ya, karena kalau di dunia ya penuh dengan dosa. Ya, saudara. Itu orang nggak ngerti ayat ini, saudara. Nah, inilah ajaran cheap grace, saudara. Ajaran hyper grace, saudara. Mereka bilang, ya, kita kan udah dapat kasih karunia diselamatkan. Jadi nggak peduli hidup kita seperti apapun, kita mau jatuh bangun kayak bagaimana, nggak apa-apa, toh udah selamat. Ya kan, kita tunggu masuk surga aja. Jadi Pak ini saya boleh homoseksual nggak? Oh ya nggak apa-apa lah, kan kamu udah selamat. Udah, kamu tetap homoseks. Ya, di dunia ini biasa.
lesbian biasalah. Nanti toh kamu masuk surga, ya kan? Nanti di surga baru sempurna. Nah, ini namanya apa, saudaraku? Ajaran ya hyper grace. Jadi kasih karunia-Nya disalah mengerti, saudara. Kalau kasih karunia yang saudara terima benar, dia bukan hanya menyelamatkan saudara, tapi kasih karunia itu mendidik kita. Wow. Nah, kata mendidik kita, saudara, itu adalah kata mendisiplin kita. Wow, mendisiplin. Ya, seperti seorang ayah mendisiplin anaknya, saudara. Jadi kasih karunia yang benar mendisiplin. Makanya orang yang punya kasih karunia yang benar, saudara, suka praktek disiplin-disiplin rohani. Dia suka praktek disiplin doa. Dia suka praktek disiplin puasa. Dia suka praktek disiplin silence. Dia suka praktek disiplin apalagi, saudara, itu ya, menyendiri. Dia suka praktek disiplin memberi. Dia suka praktek disiplin berbahasa roh. Ya, dia suka, saudaraku, praktek itu karena kasih karunia mendidik kita. Wow. Nah, nangkep ya, saudara. Jadi ya, disiplin rohani itu bagian dari kasih karunia, saudara. Ya, kalau saudara terima kasih karunia, saudara, pasti saudara suka berdisiplin. Ya. Nah, bedanya disiplin yang legalistik dengan yang bukan gini, saudara. Ya, kalau disiplin kita lakukan tidak mengandalkan kasih karunia, itu dia. Itu disiplin yang legalistik. Ya, oh saya mesti puasa. Kalau saya nggak puasa, saya nggak berkenan sama Tuhan. Saya mesti puasa supaya saya berkenan nyogok Tuhan. Nah, Tuhan, aku udah puasa ini, robah aku dong. Nah, itu disiplin nyogok, itu disiplin, saudaraku, itu legalistik. Ya Tuhan, ya aku ini udah doa loh, udah banyak doa loh. Lihat dong yang aku bikin, Tuhan. Aku udah doa, udah disiplin, udah apa, ya udah lakukan ini, makanya ya kasih aku dong berkat. Ya, nah itu yang legalistik, saudara. Bukan itu disiplin. Ya, jadi disiplin tuh gini, saudara. Kita terus mengandalkan Roh Kudus, saudara. Tiap hari kita bangun, andalkan Roh Kudus. Nah, karena Roh Kudus adalah Roh kasih karunia, saudara. Ya, Roh Kuduslah yang mendatangkan kasih karunia. Nah, ini nanti kita akan bahas di waktu-waktu yang akan datang. Ya, kalau pokoknya kita mengandalkan Roh Kudus saja. Nah, waktu kita tiap pagi ya mengandalkan Roh Kudus, selamat pagi Tuhan. Ya, kemudian saudara, kita persembahkan tubuh kita. Kita beri kesempatan Roh Kudus menguasai kita, memenuhi kita. Maka waktu kita penuh Roh Kudus seperti gereja mula-mula ketika mereka penuh Roh Kudus, dan Kisah 4 selanjutnya dikatakan maka mereka semua penuhlah dengan Roh Kudus. Lalu ayat-ayat selanjutnya dibilang maka semua mereka hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Nah, itu dia. Roh Kudus itu roh kasih karunia, saudara. Jadi waktu kita hidup dipenuhi Roh Kudus, maka kasih karunia itu mendidik kita. Sehingga saudara, kita suka berdisiplin. Kita suka doa, berdisiplin doa. Kita suka berdisiplin bahasa roh. Kita suka, saudara. Ya, nah, tinggal kita mau nggak dididik oleh kasih karunia itu. Ya, kita tinggal kerja sama aja, saudara. Dan nanti di situ doa-doa yang karena kasih karunia, nah itu yang mengubah kita, saudara. Jadi bukan doa nyogok, Tuhan, kau bilang harus doa, aku udah doa ya, kayak syarat-syarat. Nah, itu legalistik, saudara. Jadi praktek disiplin bukan karena, oh ini 7 syarat yang harus dipenuhi. Ya.
Nah, kita kemudian saudaraku tulis 7 syarat itu, saudara. Ya, nah apa yang terjadi, saudara? Lalu kalau nggak ada syaratnya, Tuhan nggak jawab doa kita. Nah, bukan gitu, bukan. Saudara tenang aja, saudara penuh Roh Kudus. Nanti kalau saudara penuh Roh Kudus, nanti Roh Kudus yang menggerakkan saudara berdisiplin. Ya, dia akan gerakkan saudara, bahkan disiplinnya fleksibel, saudara. Yang mana dulu yang saudara mesti praktek, ya. Sebab kadang-kadang, saudaraku, ya, disiplin itu, nah, saudara, yang ditekankan yang mana? Nah, Roh Kudus itu yang mendidik kita. Ya, jadi dia mendidik kita lewat praktek disiplin. Ya, jadi bukan, saya harus 7 disiplin dulu dong, baru saya bisa berubah. Ya memang 7-7-nya kita pelajari misalnya ya, kalau ada 7. Ya, tapi nanti Roh Kudus yang pimpin kita disiplin mana dulu, saudara, yang kita mesti hari ini tekankan ya. Jadi dia adalah, saudaraku, ya, yang menjadi guru kita. Kita adalah pemagangnya. Makanya saudara, ya, ini penting sekali saudara mengerti. Nah, sekarang kita yang terakhir kita akan bahas kenapa saudara disiplin rohani itu penting sekali, saudara. Ya, karena kita menghadapi musuh dalam selimut yang disebut kedagingan. Next. Nah, musuh dalam selimut kita itu, saudara, itu paling sulit dikalahkan. Ya, kita ada 3 musuh ya, masih ingat saudara? 1 di dalam, 2 di luar. 2 yang di luar itu siapa? Setan dan dunia ini. Nah, itu kita gampang ngadepinnya karena dia di luar. Ya, saya nggak bilang bahwa dengan kekuatan kita gampang. Tidak ya, tapi karena dia di luar. Tapi ada satu musuh yang di dalam kita, di dalam tubuh kita, namanya kedagingan kita. Nah, ini yang susah, saudara. Ya, nah Paulus menjelaskan kita tiap hari menghadapi musuh kita yang di dalam ini, saudara. Ya, dan dia menjelaskan kita menghadapi musuh kita ini seperti kita sedang melawan lawan tanding kita dalam apa, saudara? Pertandingan bela diri. Nah, zaman dulu, saudara, ini di luar kota Korintus ada kota Ismus namanya. Kota ini, saudara, adalah kota di tepi laut di mana orang-orangnya menyembah dewa Poseidon. Nah, dewa Poseidon, saudara, itu ya kalau disembah, maka setahun sekali mereka mesti melakukan semacam peringatan ya dengan melakukan semacam apa, saudaraku, festival seperti olimpiade ya, tapi lebih kecil. Di situ ada pertandingan kereta kuda, pertandingan lari, pertandingan baca puisi, pertandingan musik, alat musik, pertandingan apalagi, saudara. Nah, yang paling terkenal pertandingan bela diri. Ada 3 bela dirinya, saudara. Tinju gulat dan gabungan keduanya, namanya penkris. Nah, jadi Paulus lagi mengilustrasikan ya, kita tiap hari berhadapan dengan daging kita dalam tubuh kita seperti kita menghadapi musuh tanding kita dalam penkris. Lihat gambar ini, saudara. Kita tiap hari kayak gitu, saudara, menghadapi tubuh kita. Ya. Tapi tubuh kita ya sebenarnya bukan itu musuh kita yang sesungguhnya. Tubuh kita itu kudus. Tubuh kita itu milik Kristus, udah dibeli dengan harga tunai. Jadi kita nggak boleh benci tubuh kita secara fisik. Ya, tubuh kita bahkan bait Roh Kudus. Ya, jadi yang kita benci bukan tubuhnya ya, tapi kedagingan yang ada di dalam tubuhnya. Ya, makanya lebih tepat kita bukan benci dagingnya, tapi kedagingannya atau keinginan dagingnya.
Ya, itu yang jadi musuh kita, saudara. Jadi kita tiap bangun pagi, saudara, kita udah disuruh berantem. Karena begitu saudara bangun pagi, baru bilang selamat pagi Tuhan Yesus, daging saudara langsung tinju, saudara, pang. Daging saudara langsung banting, saudara, pang. Daging saudara langsung hajar, saudara. Itu tiap hari, saudara. Tiap hari. Makanya kita mesti tiap hari ya melakukan apa, saudara? Pergulatan. Tiap hari kita mesti melakukan tinju, pukul dia, saudara. Nah, itulah disiplin-disiplin rohani. Ya, disiplin rohani. Tapi nanti Tuhan kasih saudara ya kemampuan untuk mempraktekkan disiplin rohani, gimana bisa kalahkan kedagingan ini, saudara. Ya. Nah, makanya caranya gimana? Ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Nah, pertama, saudara kalau bangun pagi, saudara mesti ya cek dulu ini, saudara. Saya kenapa ya bertanding? Orang berlari itu tujuannya apa, saudara? Menang. Ya, menjadi apa, saudara? Menjadi orang yang terima mahkota. Menang. Nah, saudara punya tujuan nggak tiap pagi bangun, saya mau menang. Saya mau menang. Ya, buat apa, saudaraku, goal tiap hari. Saya mau menang melawan ini kedagingan saya. Dan itu harian loh, saudara. Ya, nggak boleh gini. Oh, kemarin saya sudah menang, Pak Edi. 3 hari yang lalu. Oh, sekarang saya nggak perlu lagi menghadapi daging saya. Enggak, ini per hari. Begitu saudara bilang selamat pagi, bang! Musuh saudara itu pukul saudara terus, hajar saudara terus. Ingat, dia kekuatan yang konstan. Ya, masih ingat hari Minggu saya khotbah, ya ada kekuatan yang konstan. Jadi kita konstan dipukulin terus sama musuh kita, saudara. Nah, kalau saudara nggak bikin apa-apa pagi-pagi, saudara dipukulin terus. Saudara dibanting terus, dihajar terus sama musuh saudara. Saudara harus membuat keputusan, hari ini saya harus menang. Ya, jadi kita berlari harus punya tujuan, menang. Yang kedua katanya, aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Nah, ya. Jadi kita pukul mesti tepat sasaran, saudara. Ya, jangan sembarangan. Ayat 27, ya, tetapi aku melatih tubuhku. Nah, kata melatih ini kurang tajam, saudara. Kita pikir, oh kayak olahraga, one, two, ya, kayak orang ke gym. Bukan. Kata melatih tubuhku, saudara, sebenarnya ya itu adalah aku memukul tubuhku sampai biru-biru. Ini istilah tinju, saudara. Jadi saudara tiap hari harus hajar tubuh saudara. Dalam hari ini bukan fisiknya ya, ini bukan secara fisik, tapi ini secara apa, saudara? Bukan literal ya, mukul tubuh kita, bukan. Tapi yang kita hajar kedagingan kita, saudara. Jadi saudara hajar dia, pukul dia. Lewat apa? Disiplin rohani. Hanya waktu saudara doa, saudara lagi hajar kedagingan saudara. Bang! Biar dia KO. Ya. Wah, nanti Roh Kudus kasih lagi, saudara. Jangan cuma doa aja. Ya. Kamu harus apa? Puasa. Bang! Kita puasa. Ya, saudara. Dia makin dihajar, saudaraku. Ya, Roh Kudus nanti kasih tahu lagi, saudaraku. Ya, kita mesti banyak renungin firman Tuhan. Kita renungin firman Tuhan. Peng, kamu banyak berbahasa roh. Urabaka shandarabaka sikarabaka sandarabaka. Peng, kita lagi pukul kedagingan kita. Biar dia sampai KO, saudara. Bukan hanya itu. Dan menguasainya seluruhnya. Wow. Ini istilah gulat. Ini istilah dibawa, main bawa. Ya, kita kalau lawan tanding kita dalam gulat, saudara, itu kita harus banting, cekek, pelintir, ya, tekan dia.
sampai dia tap out, sampai dia nyerah, saudara. Ya, jadi saudara tiap hari mesti kayak begitu. Baru keinginan daging saudara mati. Dan saudara nggak akan bisa, saudaraku, menang kalau nggak praktek disiplin-disiplin rohani. Ya, praktek ini, saudara. Supaya katanya apa, saudara? Sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, kata ditolak di sini ada dua ya tafsiran. Ada yang bilang ditolak masuk surga, ya. Ada juga yang dibilang ya ditolak dapat mahkota. Entah manapun tafsirannya, kita nggak mau ditolak, ya. Kita nggak mau, saudaraku, ditolak. Kita mau jadi pemenang, saudara. Karena janji Tuhan adalah kita pemenang-pemenang dan lebih dari pemenang. Tuhan memberkati kita, saudara. Itu aja yang saya mau sampaikan, dan saya berdoa supaya saudara semangat ya mengandalkan Roh Kudus dalam pelayanan roh dan praktek disiplin-disiplin rohani. Baik, ya itu yang saya mau sampaikan, dan mungkin ya kalau ada tanya jawab sedikit karena saya nggak bisa lama-lama, ya mungkin saya kembalikan dulu ke siapa yang bertugas, teman-teman. Terima kasih Kak Edi. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya pagi hari ini, ada sedikit waktu, boleh langsung buka mic-nya ya. Ya, kalau saya tadi diingetin tentang disiplin rohaninya lebih diperjelas lagi Kak Edi ya. Ternyata ada yang memang legalistik gitu. Nah ini seringkali saya jumpai memang tanpa sadar kita itu terjebak di situ Kak. Apa teman-teman bahkan bisa membawa pada kekecewaan ya. Tuhan, saya udah melayani, saya sudah berpuasa, berdoa, sudah praktek disiplin, tapi kok saya masih mengalami ini gitu, belum berkemenangan, akhirnya kecewa, akhirnya merasa percuma gitu. Nah, tapi justru sebenarnya disiplin rohani itu sendiri adalah bagian ya Kak, sarana Ya, dari kasih karunia. sarananya, betul. Dan dengan mengandalkan Roh Kudus justru kasih karunia-Nya itu bekerja ya. Ya, ya, Pagi ini diingetin lagi sih Kak tentang apa kasih betul. karunia itu bukan hanya menyelamatkan, membenarkan, tetapi juga mendidik kita ya. Ya, jadi kasih karunia itu pokoknya salurannya ya. Jadi kita nanti tinggal Roh Kudus akan kasih kita saluran ini dulu, kamu pakai saluran ini ya. Tapi bukan berarti kita doa jarang-jarang tertunggu Roh Kudus, bukan gitu ya. Tapi maksudnya penekanannya kadang-kadang semua ini mesti kita lakukan secara apa? Secara rutin ya. Tapi penekanannya dalam melakukan itu kadang-kadang Roh Kudus pimpin kita lebih banyak baca firman ya. Tapi di waktu lain ya lebih banyak kita ya lagi kita ngalamin misalnya tekanan-tekanan, dia ajarin kita puasa, ya kan? Lebih tekanannya lebih banyak puasa. Ada yang silence, ya contohnya saudara hari-hari ini kalau kita nggak praktek silence, stres kita, karena ini era informasi di mana kita dipenuhi dengan apa pikiran-pikiran yang akhirnya membuat kita nggak bisa tenang, stres. Makanya banyak sekali orang kena mental apa illness ya. Jadi sekarang kan isunya mental health ya. Makanya orang nggak sehat secara mental hari-hari ini. Ya, tanda kutip sebenarnya kita agak kena penyakit jiwa sebenarnya ya. Nah, makanya Roh Kudus nanti memberi kita kekuatan untuk kita bisa mengalahkan apa hal-hal yang membuat kita stres ini ya. Jadi yang paling penting itu pokoknya kita mengandalkan roh kasih karunia ya, yaitu Roh Kudus.
Oke, Silakan. ada yang mau bertanya? Kalau ada, saya masih kasih kesempatan. Kalau nggak ada 2 kemungkinan. Ya, udah terlalu jelas atau nggak ngerti, masih bingung dan malu bertanya. Oke, Ya, boleh lewat chat juga ya, Bapak Ibu. ya kalau ada boleh silakan. Ya, saya pikir udah jelas ini ya. Mantap, tinggal kita praktekkan. Oke. Ada saudara? Kak Edi, Yes. Ming. Hari ini saya toeng Kak Edi tentang yang Kak Edi tadi bilang di Titus 2 tentang kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik. Kata mendidik ini loh Kak Edi. Jadi Ya. kan dia mendidik supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan dunia. Nah, biasanya kan kita masuk dalam pencobaan kan lewat keinginan. Iya. Jadi saya dapetnya gini, bener gak nih Kak Edi ya? Ketika kita berdoa, tanpa kita sadari kita berdoa sesuai dengan keinginan kita. Akhirnya kan nggak dapet tuh. Iya. Kan? Nah sebenarnya harusnya kita nggak kecewa ya, karena sebenarnya Tuhan sedang mendidik kita. Iya, betul. Oh. Betul, itu juga mendidik di situ artinya. Jadi mendisiplin kita ya. Jadi apa yang kita mau menurut daging Tuhan nggak kasih, ya itu didik. Ya. Terus kalau kita berbuat dosa, kita dididik, dihajar sama Tuhan, ya kan? Ada konsekuensinya loh. Dihajar. Anak yang dikasihi ditegur. Kalau udah ditegur nggak kena, lebih keras lagi, dihajar. Ya. Jadi kan kadang kita nggak bisa terima tuh waktu kita dididiknya itu loh kayak ini. Iya, yang nggak enak. Iya. Makanya harus ada penderitaan kan. Kalau nggak ada penderitaan, kita nggak berubah, saudara. Iya. Ya, makanya teologi kita teologi penderitaan. Oke, Kak Edi, makasih. Oke, ada lagi? Thank you ya, Fungling. Bagus, dalam sharingnya. Ada lagi yang mau tanya? Atau ada yang mau sharing? Meneguhkan prinsip ini? Oke. Baik. Jelas seperti yang Kak. Ya, nanti minggu depan kita lanjut lagi ya. Saudara, tetap semangat. Ayo kita murid Kristus yang akan terus berubah serupa Kristus ya. Lewat 4 hal. Kita udah belajar 2 hal, minggu depan kita lanjut belajar 2 hal lagi yang akan dipakai Tuhan mengubah kita semakin serupa Kristus. Baik, itu aja. Tuhan memberkati. Sampai ketemu. Tuhan berkati Kak Edi. Oke, Bapak Ibu, kita selesai ya. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa di hari Senin ya. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Kak Yul. Thank you.